Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, yang mudah-mudahan saya dan sahabat semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan channelnya Siti Hodis. Kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial tentang tata cara membagikan fidyah mayit. Itu biasanya ahli sunnah wal jamaah, biasanya kalau saudara atau keluarganya meninggal itu biasanya suka dipidyahin. Nah, dan ada juga dipidyahinnya itu di waktu pas sholat jenazah, ya sebelum sholat jenazah itu biasanya sudah dibagiin fidyahnya. Nah, ada juga sebagian yang mempidyahi almarhum itu di hari ke-7 pas tahlil. Makanya saya buat tutorial ini khusus buat bapak-bapak dan khusus buat para santri, ya, tutorial cara atau lafaz membagikan fidyah untuk mayit, ya, atau untuk almarhum. Nah, karena memang banyak perbedaannya. Namun pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membagikan yang singkatnya saja, sahabat, yang mudah dihafal dan mudah dipraktekkan. Dalam video ini saya khusus untuk membuat lafadznya saja, ya, untuk tutorial lafadznya saja dan cara membagikannya. Nanti penjelasannya insya Allah nanti saya akan jelaskan, ya. Pikir dulu ya. Nah, saya contohkan, ya. Nah, jadi biasanya itu kalau fidyah itu biasanya itu harus emasnya itu kalau mau dihargain ke emas, ya, itu harus taklid ke Imam Abu Hanifah, ya. Itu biasanya pakai emasnya 100 gram, ya, tidak boleh kurang dari 100 gram, ya, harus lebih dari 100 gram, ya. Kalau tidak ada cuman adanya pas cuma 100 gram, yaitu nggak apa-apa, bisa dilaksanakan untuk membagikan fidyah. Tetapi kalau sekiranya kurang dari 100 gram itu tidak bisa, ya, harus 100 gram saja, ya, 100 gram lebih, ya, mau 200 gram 300 gram, ya, kalau lebihnya mah nggak dibatas, mau berapa juga, lebih banyak emasnya lebih banyak juga sodakohnya itu lebih bagus, ya. Tetapi kalau kurang dari 100, nah itu tidak boleh. Nah, biasanya itu kalau di sini tradisinya itu biasanya emas terus sama beras, ya. Berasnya itu dibungkus sama kain, dan berasnya itu kalau nggak salah 3 liter, ada yang 3,5 liter, ya, 3 liter itu dimasukin ke kain, ya, terus si emasnya juga ditaruh ke kain tersebut, ya, si emas yang 100 gram lebihnya itu. Nah, kalau sudah taruh semua di situ, nanti itu tinggal dibawa, dan itu harus dibagiin dengan sesuai lafadznya, ya, ada tata caranya. Nah, ini saya contohkan, misalkan ini buku ini beras, ya, anggap aja ini beras sama emas ada di dalam ini, misalkan dibungkus. Nah, jadi yang pertama itu terus. Nah, jadi misalkan ini emas sama beras, ya, kita bawa, misalkan dipegang ini, nah dipegang ini bahasanya kayak gini yang pertama. Nah, jadi fidyah itu yang pertama itu sholat, ya, itu dipisah khusus sholat, ya. Yang keduanya itu puasa, zakat, sama mandi, ya, junub, mandi besar, mandi wajib, ya. Ya, yang terakhir itu kifarat sumpah, ya. Nah, jadi yang pertama itu lafadznya seperti ini, ya. Ya, kalau ini kan orang misalkan depan, kalau tahu namanya ya panggil aja namanya, ya, kalau nggak tahu namanya ya panggil Pak atau Kek, ya, kalau udah tua, ya, misalkan, atau kalau santri mah misalkan, ya, kalau pemuda ya panggil A, misalkan saya sebutkan A saja, ya. A malaktuka hadal mal antiskoti anu bin anu, nanti sebutin, ya, nama almarhumnya, ya, anu bin anu mintar kisolawatil mafrudoti pijami'i umurihi, ya, itu kalau laki-laki, ya. Tetapi kalau perempuan seperti ini, A malaktuka hadal mal antiskoti anu bin anu mintar kisolawatil mafrudoti pijami'i umuriha.
qabiltu hadal mal alhamdulillah wa abduka hadal mal. Nah itu jadi diterima, dikembalikan lagi. Nah ada yang seperti itu, menjawabnya atau menerimanya, ada yang singkatnya. Nah yang singkatnya seperti ini, kalau udah dikasih ya, misalkan udah dikasih malaktuka hadal mal an iskoti anu bin anu mintar kisolawatil mafrudati bijami umurihi, misalkan kepada lelaki, terus diterima ya, udah diterima, kita ucapkan qabiltu alhamdulillah wa abduka. Nah dikasih lagi ya, itu yang singkatnya ya, qabiltu alhamdulillah wa abduka. Nah itu yang singkatnya. Nah kalau sudah itu ya, kalau sudah diputerin yang sholat ya, terus itu ya, terus aja. Nanti saya bahas berapa harusnya ya, dan emasnya berapa, dan dibagiinnya berapa, dan umur almarhumnya berapa, ntar di jumlah nanti di video yang lainnya. Ini untuk sekarang khusus untuk prakteknya saja lafadznya. Nah misalkan di sini ada orang lagi, mal malaktuka hadal mal an iskoti anu bin anu mintar ki sholawatil mafrudati bijami umuriha, misalkan ya, bijami umurihi misalkan ya. Nah, terus kalau udah beres yang sholat, nah yang kedua ya, yang kedua itu ya, kalau jamaahnya sedikit ya balik lagi ke orang yang pertama, misalkan ya, ini yang keduanya, malaktuka hadal mal an iskoti anu bin anu mintar kisaumil wajib wa zakati wa guslil wajib fi jami umurihi. Qabiltu hadal mal alhamdulillah wa abduka hadal mal. Nah seperti itu ya. Nah jadi yang kedua itu malaktuka hadal mal an iskoti anu bin anu mintar kisaumil wajib wa zakati wa guslil wajib fi jami umurihi ya, kalau laki-laki, kalau perempuan fi jami umuriha. Nah terus ya, nah kalau udah beres yang kedua itu puasa, zakat sama mandi wajib, yang terakhir itu kifarat sumpah kepada Allah dan kepada hakul adami ya, kepada sesama manusia, itu 10 orang, khusus 10 orang langsung ya, 10 orang. Nah itu bukan pakai malaktuka, tetapi seperti ini ya, masyarul jamaah malaktukum. Nah jadi pakai malaktukum ya kalau ke 10 orang. Nah jadi khusus yang terakhir itu kifarat itu dibagikannya khusus langsung ke 10 orang ya. Ya seperti ini ya, maksarul jamaah malaktukum hadal mal an iskoti anu bin anu mintar kil kafarotil aimani wa nuduri hukukillahi wa hukukil azami ma aujabahullahu wa ma haramallahu bi jami'i umurihi. Nah, dikasih, diterima lah. Qabiltu hadal mal alhamdulillah wa abduka hadal mal. Terus dioper terus. Nah yang keduanya ini mengucapkan lagi ya qabiltu yang sampai 10 ya, sampai ke 10 orang. Nah kalau udah diterima ke 10 orang, nah diambil lagi. Nah mungkin seperti itu sahabat ya. Nah jadi yang pertama itu lafadznya malaktuka hadal mal an iskati anu bin anu mintar ke sholawatil mafrudati bijami umuri ya, kalau laki-laki, kalau perempuan bijami umuriha. Yang keduanya malaktuka hadal mal an iskoti anu bin anu mintar kisaumil wajib wa zakati wa guslil wajib bi jami'i umurihi ya, kalau laki-laki, kalau perempuan bi jami'i umuriha. Nah yang kedua, yang terakhir ya maksarul jamaah ya, ke 10 orang ya. Nah, ya maksarul jamaah malaktukum hadal mal an iskoti anu bin anu mintar kil kafarotil aimani wa nuduri hukukillahi wa hukukil adami ma aujabahullahu wa ma haramallahu fi jami umurihi. Nah mungkin seperti itu sahabat ya. Udah. Nah itu khusus ini tutorial untuk para bapak-bapak dan untuk para santri ya, karena itu penting ya, tergantung lingkungannya ya. Kalau lingkungannya itu kalau udah tradisi itu biasanya yang mampu dan yang nggak mampu juga biasanya mengadakan. Nah kalau mengadakan seperti itu ada diantaranya yang harus bisa ya, tata cara membagikan dan lafadznya. Nah mungkin itu saja tutorial pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah saya contohkan pakai ini ya.